Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 15 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar tidak hanya kami mengerti, namun menjadikan ini bagian kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Brent Kaviar. Silahkan, Saudara Brent. Selamat pagi, bacaan renungan pagi kita 15 Juli 2020 berjudul Membangun Tabiat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Pendidikan yang benar tidak mengabaikan pengetahuan yang bersifat ilmiah atau pengetahuan kesusastraan, tetapi di atas informasi mempunyai kuasa yang bernilai. Di atas kuasa adalah kebajikan. Di atas pencapaian intelektual adalah tabiat. Dunia ini tidak begitu memerlukan orang-orang pandai lebih daripada orang yang mempunyai tabiat yang agung. Pendidikan memerlukan orang yang kesanggupannya dikendalikan oleh prinsip yang teguh. Hikmat adalah yang terutama. Perolehlah hikmat. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Amsal 4 ayat 7, Amsal 15 ayat 2. Pendidikan yang benar mengajarkan kebijaksanaan ini. Pendidikan yang benar mengajarkan penggunaan yang terbaik, bukan hanya satu, melainkan segala kuasa dan kecakapan. Dengan demikian, pendidikan yang benar mencakup segenap lingkaran kewajiban kepada diri kita sendiri, kepada dunia, dan kepada Allah. Pembangunan tabiat adalah tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia, dan belum pernah sebelumnya hal itu dipelajari lebih penting dari sekarang ini. Belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang menghadapi masalah yang begitu penting. Belum pernah sebelumnya anak-anak muda, pria dan wanita menghadapi bahaya yang begitu besar daripada yang mereka hadapi sekarang ini. Pada masa seperti ini, apakah kecenderungan pendidikan yang diberikan? Kepada motif apakah penarikan paling sering dilakukan? Jawabannya, kepada kepentingan diri sendiri. Banyak pendidikan yang diberikan bertentangan dengan nama yang sebenarnya. Dalam pendidikan yang benar, cita-cita yang mementingkan diri sendiri, ketamakan untuk mendapatkan kuasa, tidak menghargai hak-hak dan kebutuhan manusia. Itulah kutuk bagi dunia kita yang menjadi kontra pengaruh. Allah mempunyai rencana hidup bagi setiap orang. Masing-masing harus meningkatkan talentanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap melakukannya, apakah karunia itu sedikit atau banyak, haruslah menjadi kemuliaan. Dalam rencana Allah tidak ada tempat bagi persaingan yang mementingkan diri sendiri. Mereka yang mengukur dirinya sendiri dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan diri dengan diri mereka sendiri, alangkah bodohnya mereka. 2 Korintus 10 ayat 12. Apa saja yang kita lakukan, baiklah kita lakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. 1 Petrus 4 ayat 11. Hendaklah melakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Alangkah mulianya pelayanan yang dilakukan dan pendidikan yang diperoleh untuk melaksanakan prinsip ini. Tetapi betapa bedanya dengan pendidikan yang diberikan sekarang ini. Dari sejak usia dini, sang anak sudah diajarkan untuk menyamai dan bersaing. Hal itu memupuk sifat mementingkan diri sendiri, akar dari segala kejahatan. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 209 dan 210. Terima kasih atas penata layanan Saudara Brent. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menyatakan bahwa pembangunan tabiat adalah tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia. Kenapa menjadi tugas terpenting? Bapa Kita Peduli halaman 316 paragraf 3 menyatakan, bila kita gagal dalam membangun karakter, maka kita akan kehilangan kehidupan kekal. Inilah pentingnya untuk membangun karakter, bahkan sangat penting karena berhubungan dengan kehidupan kekal. Nah, jika disebut membangun, maka perlu dasar atau fondasi yang kuat dan benar agar bangunan karakter kita kokoh. Para Nabi dan Raja halaman 48 paragraf 3 menjelaskan, dalam setiap generasi dan setiap negeri landasan dan teladan pembangunan tabiat yang sejati sama adanya. Hukum ilahi itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri adalah azas yang besar yang sudah dinyatakan dalam tabiat dan kehidupan juru selamat kita, adalah satu-satunya landasan yang aman, satu-satunya penuntun yang pasti. Landasan yang sejati adalah hukum Allah dan itu dinyatakan dalam hidup Yesus. Karenanya landasan yang aman adalah kehidupan Yesus, satu-satunya penuntun yang pasti. Sekarang, karakter yang bagaimana yang perlu dibangun? Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 61 paragraf 2 menyatakan, tugas agung orang tua dan guru adalah pembangunan karakter, berupaya memulihkan gambar Kristus pada mereka yang ditempatkan di bawah asuhan mereka. Pembangunan karakter yang Allah maksudkan adalah untuk pemulihan gambar Yesus dalam hidup kita dan mereka yang kita asuh. Gambar Yesus artinya karakternya. Apakah ada pola untuk membangun? Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 62 paragraf 1 menyatakan, dalam hukumnya, Allah telah memberi kita polanya. Pembangunan karakter kita adalah menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di gunung. Hukum adalah standar kebenaran yang agung. Itu mewakili karakter Allah dan merupakan ujian kesetiaan kita kepada pemerintahannya. Dan itu diungkapkan kepada kita dalam segala keindahan dan keunggulannya dalam kehidupan Kristus. Pola dalam pembangunan karakter ini adalah hukum Allah. Dan itu telah dinyatakan dalam kehidupan Yesus. Jadi, 1. Fondasi pembangunan karakter adalah Yesus Kristus. 2. Yang dibangun adalah pemulihan gambar Kristus, yaitu karakternya dalam hidup kita. 3. Polanya atau contohnya adalah kehidupan Yesus Kristus. Dan 4. Penuntun aman dan pasti dalam pembangunan karakter adalah Yesus Kristus. Jadi, hanya Kristus yang kita perlukan dalam pembangunan karakter. Tetapi dia sudah kembali ke surga. Bagaimana caranya dia bisa tolong kita untuk membangun karakter bagi kehidupan kekal tersebut? Suratnya nomor 24 tahun 1890 paragraf 8 menyatakan, Anda membutuhkan perubahan karakter. Anda membutuhkan pengaruh Roh Kristus yang melembutkan dan menundukkan di dalam hati Anda sendiri serta untuk mengajarkan kebenaran. Jika tidak, pelajaran yang Anda berikan kepada orang lain hanya akan berdampak kecil pada kehidupan dan karakter mereka. Jadi, yang kita perlukan untuk pembangunan karakter adalah Roh Kristus. Yesus sudah kembali ke surga secara fisik. Itu sebabnya dia mengirimkan Roh-Nya untuk menolong dan menghibur kita. Kemudian dalam
Testimonies for the Church, volume 1, halaman 408, paragraf 2, Nyonya White menuliskan, kehidupan dan Roh Kristus adalah satu-satunya standar keunggulan dan kesempurnaan, dan satu-satunya jalan aman kita adalah mengikuti teladannya. Roh Kristus itu adalah standar keunggulan dan kesempurnaan dan satu-satunya jalan aman. Kenapa? Karena Roh Kristus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain. Roh nubuat sudah menjelaskan bahwa Kristus adalah landasan yang benar dan satu-satunya penuntun yang pasti. Itu sebabnya rohnya, yaitu Roh Kristus, adalah standar keunggulan dan kesempurnaan. Sekarang, berapa lama proses pembangunannya? Mind Characters and Personality Volume 2 halaman 728 paragraf 3 berkata, membangun karakter adalah pekerjaan bukan sehari atau setahun, tetapi seumur hidup. Apakah pembangunan karakter yang seumur hidup ini akan diuji? Masih dalam buku yang sama halaman 548 paragraf 1 berkata, karakter diuji adalah menjadi suatu perbedaan bahan apa yang digunakan dalam pembangunan karakter. Hari Allah yang telah lama dinanti-nantikan akan segera menguji pekerjaan setiap orang. Karakter yang dibangun akan diuji. Adakah kita sudah membangun di dasar yang benar? Kembali ditekankan Sons and Daughters of God, halaman 155, paragraf 5. Dalam membangun karakter kita harus membangun di atas Kristus. Dia adalah fondasi yang pasti, fondasi yang tidak pernah bisa digoyahkan. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini menyatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus artinya menerima rohnya, roh Kristus. Maka kita menjadi ciptaan baru dan berbuah. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa, kering, dan akhirnya binasa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting ini. Karena penting bagi kami, bahkan sangat penting untuk membangun karakter, karena itu adalah untuk kehidupan kekal. Dan kami perlu dasar yang benar, yaitu Yesus. Pola yang benar, yaitu Yesus. Dan pertolongan yang benar, yaitu dari rohnya Yesus. Tolong kami ya Bapa, kasih hati kami ya Yesus, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.